Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarh Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk kepada Al-Hadits As-Sabi, hadis yang ke-7. Ya, setelah kita pertemuan yang lalu hadis yang ke-6 tentang penjelasan yang halal dan yang haram, juga yang syubhat. Maka pada malam hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-7, Al-Hadits As-Sabi. Nah, silakan membaca. Al-Hadits As-Sabi an Abi Uqayyah bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din nasiha. Qulna lima? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Al-awwal qawluhu ad-din nasiha, hadhihi kalimatun jami'atun tadullu ala hamiyatin nasihati fid din wa annaha asasuhu wa amaluhu asasuhu wa imaduhu ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان وأنه سمى ذلك دينا وقال هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم ويشبه هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم hadhihi al-jumlata qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafatu wa dhalika li'annahu ruknul ar-ruknu a'zami fil hajji alladhi yafutul hajju bi fawatihi. Nah, Al-Hadits As-Sabi, hadis yang ke-7. An Abi Uqayyah Nabi ibni Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abi Uqayyah Tabib bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berbaikan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Ya, din itu adalah nasihat. Nah, di sini kalau kita melihat, ya, bentuknya mubtada khabar, akan tetapi din apa bentuknya mudzakkar, an-nasihatu muannas. Nah, ya. Padahal yang kita pelajari apabila mubtada'nya itu mudzakkar maka khabarnya mudzakkar, ya. Mubtada'nya muannas, khabarnya muannas. Tapi ada yang seperti itu. Ad-dinu an-nasihatu. Din, agama adalah nasihat. Ya. Agama adalah
nasihat. Nah, kulna kami berkata 5 ya, untuk siapa? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya, yang mana Muslim adalah salah seorang rawi, ya, orang-orang yang termasuk ulama yang meriwayatkan hadis ya, yang sahih, ya. Sahih setelah Bukhari dari segi kesahihan. Ya. Nah, jadi hadis ini menerangkan tentang nasihat, yang mana nasihat itu adalah semua orang memerlukan, ya. Semua orang membutuhkan terhadap nasihat selama hatinya masih condong fitrah, ya, di atas kebaikan, maka seorang pasti membutuhkan nasihat. Ya, dan sebaliknya, tatkala seseorang itu menolak nasihat, maka di dalam hatinya ada sesuatu. Karena ada sesuatu, ya, yang mana sesuatu tersebut menyinggung, ya, terhadap dirinya, atau mungkin dia merasa, ya, karena ada kebaikan yang menghampirinya, dia merasa nggak butuh. Itulah setan, ya. Jadi setan itu menggoda manusia yang pertama adalah untuk menyimpang daripada kebaikan, ya. Tapi tatkala dia berada dalam kebaikan, maka apa? Setan akan menyimpangkan dia dengan merasa baik, ya. Artinya dia merasa tidak butuh nasihat, merasa baik, ya. Maka apa? Maka dia tidak menghampiri majelis, ya. Dia tidak mau membuka-buka kebaikan, ya, mendengarkan kebaikan. Kenapa? Karena dia merasa baik. Nah, maka hadis ini tentang nasihat, ya. Qauluhu, yang dimaksud dengan ad-dinu an-nasihatu hadhihi kalimatun jami'atun. Ini adalah kalimat yang jami', ya, jami'atun tadullu ala ahamiyatin nasihati fiddin. Yang mana hadis ini menunjukkan atas ahamiyah, pentingnya nasihat fiddin, dalam agama ini, ya. Dalam agama pentingnya sebuah nasihat, ya. Wa annaha asasuhu wa imanuhu. Nasihat ini merupakan asas, fondasi, dan iman, tiang, ya, dan tiangnya. Tatkala seseorang masih membutuhkan nasihat, masih menerima nasihat, maka dia berada dalam fitrah, ya. Dia berada dalam keselamatan. Dan sebaliknya, tatkala dia sudah merasa baik, dia sudah merasa orang yang paling mengerti, ya, maka apa? Maka disitulah dia terjerumus. Wa yadkhulu tahtaha ma jaa fi hadis Jibril, yang mana masuk ke dalam, ya, di bawah hadis ini, nasihat ini adalah hadis tentang Jibril min tafsiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Islam wal iman wal ihsan, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Jadi sudah kita jabarkan, ya, sudah kita baca penjelasan tentang Islam, tentang iman, dan tentang Islam, yang mana ini adalah salah satu amalan, ya, dohir dan amalan batin seseorang ada pada Islam, iman, dan ihsan.
Wa annahu sama dzalika dinan. Dan itu disebut dengan din. Ya, disebut dengan din. Wa qala hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini ada Jibril. Ada Jibril. Ini adalah Jibril. Ya. Ini memakai kalimat ada bukan berarti Jibril adalah laki-laki. Ya, ada Jibril berarti Jibril laki-laki jenis kelaminnya. Maka apa? Tidak menunjukkan seperti itu. Nah, ada Jibril ataku yang datang kepada kalian yu'allimukum, 'allama yu'allimu, yang mengajarkan. Ya, 'allama mengajarkan. Kalau ta'allama belajar. Ta'allama ya ta'allamu belajar. 'Allama yu'allimu mengajar. Ya, mengajarkan kepada kalian dinakum tentang din kalian. Yusbihu hadhil jumlah, maka ini menyerupai ya, kepada jumlah ini hadhil jumlah. Nah, ini ada kaidah ya. Kalimat setelah isim isyarah ya. Kalimat setelah isim isyarah dan dia itu ada isim yang ada alif lamnya, maka dia disebut dengan badal. Ya, hadhil jumlah, ya, itu badal, ya. Dan tatkala tidak ada alif lamnya, ya, maka bukan badal. Ya, seperti misalkan kita katakan ada masjid, ini adalah masjid. Berbeda dengan kalimat ada masjid, artinya masjid ini. Ya, hadhil jumlah ini, bukan ini jumlah. Nah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Semakna ya. Semakna dengan hadis ini adalah apa? Al-hajju Arafah. Ya, haji itu adalah Arafah. Kenapa? Wa dzalika li'annahu ar-ruknu al-a'dham fil hajj. Karena Arafah ini merupakan apa? Merupakan rukun yang paling agung dalam haji. Yang mana tidak ada haji kalau tidak ada Arafah. Alladzi yafutu al-hajju bi mawatihi, yang mana hajinya seseorang yafutu, ya, hilang. Tatkala apa? Tatkala hilang Arafahnya. Nah, maka apa? Demikian juga dengan ini, ya. Artinya apa? Nasihat itu beriringan dengan seseorang dalam beragama. Tatkala seseorang itu tidak butuh nasihat, ya, baik dia itu merasa baik, ya, merasa benar, atau memang dia tidak butuh, ya, dia tidak butuh, ya, maka apa? Maka sama dengan apa? Ya butuh hilang, ya, hilang kebaikan, ya, darinya. Nah, kenapa? Nasihat ini adalah sesuatu yang agung, yang mana mungkin dengan nasihat itu seseorang akan baik, akan berada dalam kebenaran. Nah, ini tentang ad-dinu an-nasihatu. Nah, silakan dibaca lagi. Siapa? Al-Faiz. Abi Awana. Inayata bihadihil
jama'atin tafsiru wa min wa min ahsani an abi amri bin siyanati wal ghalat wa himayatihi sofha halaman tatadammanu iradatan wa fi nah jaa fi mustakhraji Abi Awana telah datang dalam mustakhraj Abi Awana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yang karrara hadhihi jumlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi sampai 3 kali ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu. Nah, kenapa? Ini saking apa? Pentingnya ya nasihat tersebut. Wa hiya bi sahihi Muslim ya. Biduni takror dari dalam ya Sahih Muslim ini tanpa ada pengulangan ya sekali ya ad-dinu an-nasiha. Dalam mustakhraj Abi Awana ada di pengulangan sampai 3 kali. Ad-dinu an-nasiha sampai 3 kali. Nah, walamma sami'a ashabatu hadhihi al-inayah wal ihtimama bin nasihati tatkala ya sahabat mendengar as-sami'a as-sahabatu ya sahabat mendengar ya kepada hadhihi al-inayah ya kepada apa kepada inayah ini ya wal ihtimam ya perhatian ya bin nasihati dengan nasihat. Ya, artinya apa? Sahabat tatkala mendengarkan ya, ini maka apa? An-nasihat sahabat dengan penuh perhatian, bil-ihtimam ya, dengan penuh perhatian bin nasihati wa annaha bi hadhihi al-manzilati al-'azimah. Maka apa ini menunjukkan ya, kedudukan yang agung. Ya, kedudukan yang agung. Kenapa? Karena sahabat bertanya ya 5 ya untuk siapa? Artinya apa? Adanya keinginan taubat. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, maka para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian. Qalu liman ya Rasulullah? Ya, untuk siapa wahai Rasulullah? Fa'ajabahu bil khamsi al-madhkurah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menjawabnya dengan 5 al-madhkurah fil hadis, yaitu billahi li kitabihi li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Ya, a'immah muslimin wa ammatihi dan seluruh kaum muslimin. Nah, wa qad jaa an jama'atin min ahli ilmi ya tafsir hadhihi al-khams. Telah datang ya dari jamaah dari ahli ilmi menafsirkan apa? Menafsirkan kelima
kelima hari ini. Ya. Wa min ahsani dzalika ma ja'a Abi Amr bin Salah di kitabi Siyadati Sahih Muslim min al-ikhlali wal ghalat wa himayatihi min al-isqat was saqat. Ini nama kitab. Maksudnya apa? Maksudnya yang paling bagus, ya. Yang paling bagus, ya, itu apa? Apa yang datang dari Abi Amr. Ya, kalau Amr ada wawunya, itu namanya Amr. Kalau tanpa wawu, Umar. Ya. Kalau Amr, Mu'rab. Bisa Amrun, bisa Amr, bisa Amrin. Jadi kalau Umar, dia mabni. Umar. Nah, dia Umar. Nah, termasuk apa? Umar. Nah, di sini Amr, yaitu Mu'rab. Ya. Baik, qala berkata pada halaman 223 ya, dan 224. An-nasihatu kalimatun jami'atun. Nah, jadi beliau di sini mengambil dari buku yang tadi. Ya, Syekh mengambil dari kitab yang tadi. Nah, nasihat adalah kalimatun jami'atun tatadamman qiyaman nasih lil mansuh. Jadi apa? Nasihat itu adalah kalimat yang menyeluruh, yang mengandung qiyaman nasih. Ya. Seorang nasih memberi nasihat kepada yang diberikan nasihat. Lahu biwujuhil khairi. Ya. Maka apa? Adanya sisi-sisi kebaikan. Ya. Tatkala adanya nasihat dari siapapun, maka apa? Di sana ada sisi-sisi kebaikan. Nah, maka kita ambil, ya, dengarkan, ya, sebuah kebaikan, ya, yang muncul dari siapapun, ya. Nah, biwujuhil khairi iradatan wa fi'lan. Nah, wa nasihatu lillahi tabaraka wa ta'ala. Adapun nasihat lillahi tabaraka wa ta'ala, ya. Apa yang dimaksud dengan nasihat lillahi tabaraka wa ta'ala? Ya, jadi di sini jangan kita memahami nasihat untuk Allah berarti Allah butuh nasihat. Oh, berarti nasihat lillah, Allah butuh nasihat. Nah, ini apa? Pemahamannya bukan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan an-nasihatu lillahi tabaraka wa ta'ala? Nah, dibaca. Masyarakat. Nah, wa wasfuhu kamali Jumaah wa yukhalifuha wa tajaddubu ma'asihi wal qiyamu biwasfil ikhlasi wal hubbu wal hubbu wa jihadu wa du'a'u wal hasu alaihi. Nah, ini nasihat, ya, nasihat itu bilang jumi'ah tadi wal jala jumi'ah. Nah, tauhiduhu wa wasfuhu bisifatil kamali wal jalali jumi'ah. Ya, jadi apa? Tauhid, ya. Jadi nasihat lillahi tabaraka wa ta'ala adalah tauhiduhu, mentauhidkannya.
ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa wasfuhu, ya, dan sifat-sifat min sifatil kamali wal jalal, ya, itu apa? Sifat-sifat yang sempurna, ya, wal jalali yang mulia. Ya, artinya apa? Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanzihuhu amma yudaruha, dan membersihkan, mensucikan, ya, dari apa-apa yang yudar, ya, yang berlawanan, ya, yang berlawanan dengan ini, ya. Artinya kita harus membersihkan dari hal-hal yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukhalifuha, dan yang mukhalafah, ya, dan yang menyimpang, ya. Wa tajalluhu ma'asihi, dan kita apa? Menjauhi, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk an-nasihat lillahi tabaraka wa ta'ala, menjauhi kemaksiatan, ya, menjauhi kemaksiatan, wal qiyamu bi ta'atihi, dan melaksanakan ketaatan, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mahabbihi, ya, biwasfil ikhlas, dan kita apa? Kita mencintainya dengan sifat ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu jalan, ya, jalan daripada kita takwa, ya. Di antara jalan takwa adalah mahabbah, ya, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menggambarkan mahabbah ini adalah ibarat pohon, ya, ibarat sebuah pohon yang mana di sana ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, ya. Maka beliau mengumpamakan itu adalah apa? Itu adalah salah satu bentuk daripada sifat-sifat yang mana seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada rasa malu, ya, ada rasa ketaatan, ya. Jadi ketaatan adalah buah daripada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tatkala seseorang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak menghasilkan ketaatan, maka itu adalah sebuah kecintaan yang salah. Nah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus menghasilkan ketaatan, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hubbu fihi wal bughdu fihi, ya. Artinya apa? Cinta dan benci, ya, fihi, ya. Wa jihadu man kafara bihi ta'ala, dan kita apa? Jihad, ya, barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya kita memusuhi, ya, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita jangan apa? Kita jangan mendekati, ya, dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apa? Jihadu man kafara bihi ta'ala wa ma dharra dzalika, dan yang semisalnya. Wa du'a ila dzalika, dan kita apa? Kita ngajak, ya, doa kepada hal itu, wal hasu alaihi, dan kita mendorong, ya, kepada hal itu. Artinya kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, benci kepada orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan, ya,
dan sebaliknya kita mencintai orang-orang yang melakukan ketaatan. Nah, ini adalah nasihat, ya, nasihat billahi tabaraka wa ta'ala. Nah, yang kedua, wa nasihatu li kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Nah, ikra. Saya li kitabihi wa ta'dimuhu wa tanzihuhu wa tilawatuhu tilawatihi ma'a awamirihi, bukan awal di sini, awamir. Wa nawahihi wa tafahumu ulumihi wa du'a'u tahrifi qolina wa ta'nil mulhidina wan nasihatu min dzalika wa tawqiruhu wa tamassuku wa ihyahu, semua atau ke al-imanu, ya, jadi semuanya apa? Domah wa ihyahu sunnatihi, kalau ini lebih lah ya. Wastisyaratu naqalahu nah istisyaratu ulumiha wa nashruha wa mu'adatu wa muwalatu man walahu wa walaha. Baik, an-nasihatu li kitabihi, ya, nasihat untuk kitab, ya, al-imanu bihi wa ta'zimuhu wa tanzihuhu, beriman kepadanya, ya, beriman apa? Kepada seluruh kitab-kitab, ya, seluruh kitab-kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani, wa ta'zim, dan mengagungkan, wa tanzihuhu, dan apa?
kita mensucikannya. Wa tilawatuhu haqqa tilawatihi, membacanya. Ya, membaca kitab yaitu Al-Qur'an Al-Karim, ya, membaca. Maka di sini yang paling bagus adalah membaca, ya, membaca. Ya. Nah, artinya apa? Kita menyempatkan, ya, membaca surah, ya, walaupun hanya beberapa ayat dari Al-Quran. Nah, yang penting kita mudahawah dalam membaca Al-Quran. Ya. Jadi inti membaca Al-Quran kita tidak dilihat daripada banyaknya atau hafalannya. Ya. Tapi apa? Kita berusaha untuk meluangkan waktu, ya, untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran. Nah, maka tatkala seseorang apa? Dia tersibukkan, ya, dengan yang lain. Artinya alasan tidak membaca Al-Quran karena sibuk, ya. Maka apa? Maka hakikatnya dia sudah apa? Terhalang dari kebaikan. Ya. Bagaimana mungkin? Ya? Bagaimana mungkin dia sibuk, ya, menyibukkan dengan sesuatu yang apa? Dengan sesuatu yang mana itu adalah, ya, bukan hal yang penting, ya, bukan hal yang penting. Ya. Maka apa? Maka bagaimanapun alasannya, ya, membaca Al-Quran dia tidak, maksudnya apa? Dia tidak membaca Al-Quran dengan alasan sibuk, maka apa? Maka dia sudah terhalang dari kebaikan. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran dia mendapatkan pahala. Ya. Adapun dia menyibukkan dengan yang lain, ya, maka apa? Dia belum tentu mendapatkan pahala. Maka apa? Luangkan, ya, waktu kita untuk membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat. Nah, maka apa? Inilah salah satu bentuk daripada kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan kepada kita dengan apa? Melalui ayat-ayat Al-Quran, ya, lalu kita tidak membacanya, ya, tidak mau membacanya, mentadabburnya, ya, maka apa? Maka kita termasuk orang-orang yang mengingkari, ya, termasuk orang-orang yang kufur. Ya, kenapa? Karena secara fitrah, ya, seseorang itu, ya, di dunia itu akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu fitrah manusia. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada dia lalu dibalas dengan kejelekan, maka dia dibuat fitrah yang baik. Ya. Tatkala kita memberikan kebaikan, pasti apa? Dibalas dengan kebaikan. Maka ada istilah al-insan abul ihsan. Ya. Al-insan abul ihsan. Jadi kalau kita ingin dibaiki, gitu kan, orang-orang baik, kita berbuat baik, pasti dia akan berbuat baik kepada kita. Nah, kenapa kita berbuat baik kepada dia? Karena dia berbuat baik kepada kita. Ya, hanya dia memberikan, misalkan apa, bakso, misalkan, atau misalkan apa, hanya memberikan makan, lalu kita apa, berterima kasih kepada dia. Ya, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebaikan kepada kita, nikmat, ya, mata, hidung, semua nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang kita itu masih menganggap, ya, orang yang paling miskin, karena kita itu menganggap nikmat itu hanya harta. Ya, jadi kebanyakan apa? Kebanyakan kita menganggap nikmat itu harta. Ya, jadi apa? Kita orang yang paling miskin, padahal kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempurnaan, ya, kesempurnaan. Ya. Maka tatkala kita tidak berbuat baik, maka apa? Tadi kita di luar fitrah daripada kebaikan. Ya.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, tapi kita tidak membalas kebaikan. Ya, tak kala tetangga kita ngasih ya sesuatu ya makanan, kita berbuat baik kepadanya. Maka apa? Maka ini bukti tak kala kita tidak berbuat baik kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, maka apa? Maka kita sudah di luar fitrah kebaikan kita. Nah, maka apa? Maka wa tilawatuhu haqqa tilawatihi wal wuqufu ma'a awamirihi wa nawahihi. Ya. Wa tafahumu ulumihi wa amsalihi. Kita memahami ya, memahami ilmu-ilmunya ya, dan wa amsalihi, dan semisal dengannya wa tadabburu ayatihi, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'u ilaihi, kita mengajak kepadanya. Wa dabu tahrifil ghali, dan kita melawan ya orang-orang yang tahrif, orang-orang yang menyimpang ya al-ghalin ya, wa ta'mil mulhidin, dan orang-orang yang menentang ya, orang-orang yang menusuk ya al-mulhidin ya, di antaranya orang-orang yang menyimpang wa amsalihi, dan yang semisalnya. Wa tadabburu ayatihi wa ta'lil mulhidin anhu ya. Nah, wa nasihatu li rasulih sallallahu alaihi wasallam qaribatun minha. Yang ketiga adalah nasihat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribun minha, dekat. Jadi apa? Semisal dengan itu ya, semisal dengan itu al-imanu bihi, kita mengimani ya, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima jaa bihi, dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kabar yang telah lalu atau kabar yang akan datang. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengimani kabar-kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama hadis sahih, maka wajib kita untuk mengimani, melaksanakan. Nah, wa tawqiruhu, dan kita apa? Mengimani ya, wa tabjiruhu, dan kita memuliakan, wa tamassuku bi ta'atihi, kita berpegang teguh dengan apa? Dengan ketaatan ya, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ihya sunnatihi, dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu apa? Nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghidupkan sunnah. Wasbisyaratu ya, juga apa? Menyebarkan ya. Maksudnya apa? Wasbisyaratu qulubiha wa nasruha. Kita menyebarkan ya, menyebarkan apa? Menyebarkan ilmu-ilmu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa nasihatu li aimmatil muslimin, nasihat untuk a'immah ya, pemimpin kaum muslimin, ai li khulafaihim wa qawadatihim, pemimpin ya. Bagaimana nasihat untuk pemimpin kaum muslimin? Yaitu muawadatuhum 'alal haq. Kita saling apa? Ma'awud. Kita saling menolong yang al-haq wa ta'atuhu, dan mentaatinya ya. Kita mentaati pemimpin kita selama di atas kebaikan. Nah, wa tanbihuhum wa tadhkiruhum bi rifqin wa lutfin, dan kita mengingatkan mereka ya, wa tadhkir ya, bi rifqin, dengan rifqi ya, dengan apa? Dengan lembut ya, wa lutfin ya. Jadi tatkala kita mau menasihati mereka, mengingatkan mereka dengan lembut ya, maka Syekh bin Baz ya, dikisahkan ya, dalam sebuah ya, apa cerita, beliau apa? Karena Syekh bin Baz itu meninggal, maka apa? Dihaji ya, Syekh bin Baz apa? Penuh dengan surat ya, surat
Ibaratnya apa? Surat-surat dari raja. Ya, artinya Syekh bin Baz itu sering, ya, tatkala beliau itu menjadi mufti, tatkala sering apa? Sering menasihati apa? Menasihati raja. Tapi apa? Menasihatinya tidak, orang lain tidak tahu. Ya, orang lain tidak tahu. Artinya dia menasihati dengan surat. Ya. Tahunya apa? Tatkala Syekh bin Baz meninggal, banyak apa? Surat-surat, ya, yang dari raja. Artinya apa? Artinya inilah salah satu nasihat kita kepada pemimpin. Artinya apa? Artinya kita tidak dengan mencela, kita tidak dengan apa? Mengeluarkan aib-aib para pemimpin. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita jangankan pimpin. Ya. Kita kita menyebarkan aib-aib, ya, pada kita, nggak boleh, ya, tidak boleh, apalagi pemimpin, ya, apalagi pemimpin, maka tidak boleh kita menyebarkan aib-aib pemimpin kita, siapapun, ya, tidak boleh kita menyebarkan. Nah, wa mujabahatul khuruji alaihim, mujabadah, kita khuruj, keluar, ya, artinya apa? Keluar, menghindari keluar dari mereka, ya, keluar dari ketaatan, ya, keluar dari ketaatan mereka. Ini tidak boleh selama dia itu menyuruh kepada yang ma'ruf, ya, maka wajib kita mentaati, tidak boleh kita keluar dari ketaatan, ya, tidak boleh kita keluar dari perintah-perintah mereka. Nah, langsung ke mimma yustafadu min hadis, ya, langsung ke faedah hadis. Jadi faedah hadis ini ada beberapa faedah, di sini ada 5 faedah. Yang pertama, faedah hadis ini adalah bayanu irami sya'nin nasihati wa adimi manzilatiha min ad-dini. Ya, hadis tentang nasihat ini menjelaskan idham tentang agungnya perkara nasihat dan agungnya kedudukan dari agama ini. Nasihat adalah apa? Salah satu yang agung dan punya kedudukan yang tinggi dalam agama, sehingga kalau seseorang tidak butuh nasihat, maka sama dengan dia agamanya hilang. Sehingga saya di sini menjelaskan nasihat seperti Arafah, al-hajju Arafah. Tidak ada haji tanpa Arafah, tidak ada agama tanpa nasihat. Nah, yang kedua, bayanul liman qabul wa nasihat, menjelaskan kepada siapa nasihat ini, ya, menjelaskan untuk siapa nasihat ini. Maka tadi ada 5, ya. Yang terakhir tadi wa nasihatu li ammatil muslimin. Yang ketiga, al-hadu ala nasihati fil khamsi al-madhkurati bil hadis. Ya, kita apa? Al-hadu, ya, kita mendorong, ya, untuk apa? Untuk, ya, ala nasihat, di atas nasihat ini. Yang 5 ini, ya. Yang keempat, hirsus sahabati ala ma'rifati hukuruddin. Bagaimana semangatnya para sahabat dalam apa? Perkara-perkara agama. Wa dzalika su'alihim liman taqul nasihat. Ini dibuktikan dengan apa? Pertanyaan mereka, ya. Pertanyaan mereka tentang nasihat ini. Artinya apa? Sahabat adalah orang yang paling hirs, yang paling semangat di dalam beragama. Yang terakhir, faedah dari hadis yang mulia ini adalah an-nadina yutlaqu 'ala amal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sama an-nasihata dinan. Jadi apa? Din ini, ya, yutlaqu 'ala amal. Din ini intinya adalah apa? Amal. Ya. Din ini ujung tombaknya adalah amal. Artinya apa? Seseorang yang beragama, maka apa? Dia wajib mengamalkan, ya, mengamalkan dari agama tersebut. Nah, ini adalah penjelasan dari hadis yang ke-7 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Insyaallah kita akan melanjutkan pekan depan, ya, al-hadisu as-samin. Baik, demikian, ya, kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.